Halo, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Salam dari kami, dari tempat ini, buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, ya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, meskipun lewat online. Tapi kita bersyukur Allah kita bekerja melampaui jarak dan waktu, sehingga dimanapun Bapak Ibu berada ada lawatan dan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ada amin. Doa kami semua jemaat tetap semangat, tetap sukacita, tetap tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hari ini kami masih boleh sehat, berbakti bersama-sama, itu karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dan luar biasa dalam hidup kami. Tiba waktunya Tuhan, pagi hari ini kami rindu menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang memberi kami kekuatan dan kemenangan. Kiranya pengurapan-Mu turun atas kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak bisa diambil oleh apapun juga, yang akan tetap tinggal menjadi bagian yang kekal dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita sedang berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan, yang sebenarnya bukan tandingan saudara dan saya, ya, yaitu coronavirus. Sehingga banyak orang yang menjadi korban berjatuhan, ya, luar biasa. Indonesia hari ini lebih dari 15.000. Karena memang sesungguhnya coronavirus bukan tandingan saudara dan saya. Karena sampai hari ini belum ada yang bisa menemukan vaksinnya. Tetapi saudara dan saya tidak perlu bersedih, tidak perlu takut, karena Allah kita lebih besar dari coronavirus. Dia akan berperang bagi umat, bagi orang-orang pilihannya. Ada amin? Amin. Ya, kita belajar dari kisah Alkitab. Beberapa ribu tahun yang lalu pernah seseorang menghadapi musuh yang bukan seimbang dengan dia, tidak seimbang dengan dirinya. Ya, karena musuhnya berbadan besar, musuhnya itu ahli berperang, musuhnya itu lengkap dengan persenjataannya, terkenal, ditakuti, disegani di tengah-tengah tentara-tentara pada waktu itu. Tentara Israel tidak ada yang berani menghadapinya. Tetapi yang luar biasa, ada seorang tampil berani menghadapi Goliat. Siapa dia? Ya, saudara pasti tahu. Itulah Daud. Daud berani menghadapi Goliat, ya. Padahal Daud seorang pemuda berbadan kecil, tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Pekerjaannya hanya mengembala kambing domba. Kambing dombanya pun bukan ribuan, bukan ratusan, hanya 2-3 ekor saja. Tetapi yang menarik, yang luar biasa, Daud berani menghadapi Goliat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Daud menang. Sebab apa? Allah lah yang berperang terhadap Daud, sehingga Daud mengalami kemenangan dalam hidupnya. Apakah saudara mau mengalami kemenangan terhadap situasi buruk, terhadap musuh-musuh kita, termasuk corona hari ini? Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita belajar dari Daud. Apa yang menjadi rahasia Daud sehingga ia bisa menang menghadapi musuh yang bukan tandingannya? Rahasianya selain iman, itulah yang kita akan mau belajar bersama-sama hari ini. Daud memiliki sesuatu yang Tuhan ingin juga saudara dan saya memiliki itu dalam hidup saudara. Apa itu? Daud memiliki kesadaran akan kasih Allah dalam hidupnya. Ya, sesuai dengan arti nama Daud. Dari situ kita tahu bahwa Daud memiliki kesadaran akan kasih Allah. Karena pada zaman itu, orang-orang memiliki nama disesuaikan dengan sifat karakter orangnya. Ya, sehingga Daud kita bisa pastikan adalah orang yang menyadari kasih Allah dalam hidupnya. Karena arti nama Daud itu adalah beloved. Ya. Hari ini
Saya memberi judul firman Tuhan, Beloved People, ya, Beloved People, ya. Saudara dan saya adalah beloved people, ya. Orang-orang yang disayang oleh Tuhan, orang-orang yang menyadari kasih sayang Tuhan dalam hidupnya. Amin. Yuk bilang sama samping kiri, muka belakangmu, hai, kamu adalah beloved people, ya. We are beloved people. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Rahasia Daud menang menghadapi Goliat adalah ia menyadari kasih Allah dalam hidupnya. Tidak hanya menghadapi Daud, tidak hanya menghadapi Goliat, Daud juga berhasil mengalahkan, ya, melewati, ya, usaha, menang menghadapi usaha Saul yang berusaha membunuh dia. Daud juga terus mengalami kemenangan ketika ia berperang menghadapi musuh-musuhnya, sehingga Daud dijuluki sebagai orang yang mengalahkan berlaksa-laksa, ya. Kita juga bisa melihat Daud berhasil melewati masa sulit ketika ia bergumul karena dosanya terhadap Bathsheba. Semuanya itu terjadi. Ada satu rahasia besar yang dimiliki oleh seorang Daud, bahwa ia menyadari kasih Allah dalam hidupnya. Hari ini Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa saudara begitu dikasihi Tuhan, begitu disayang Tuhan, ya. Ada kekuatan yang besar, ada kebesaran yang akan kita terima, yang akan memberi kita kemenangan, yang akan memberi kita keberhasilan melewati segala situasi di dalam kehidupan kita. Semua orang mungkin tahu bahwa dia dikasihi Tuhan. Ketika saya bertanya kepada saudara, mungkin saudara akan menjawab dengan baik, ya. Ketika saudara saya bertanya, apakah Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan? Maka saya yakin semua orang akan bilang, iya saya tahu. Tetapi saya mau katakan, tidak semua orang menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Ini yang menjadi masalahnya, sehingga iblis mudah mengotak-atik, iblis mudah memperdaya anak-anak manusia. Apa dasarnya kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan? Apa dasarnya kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah? Mari kita buka firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi jelas bahwa bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengasihi kita. Hukum Taurat mengajarkan kitalah yang mengasihi Tuhan. Karena fungsi hukum Taurat menyadarkan semua orang bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi di zaman kasih karunia ini, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat digenapi oleh kasih karunia Allah, bahwa semua adalah anugerah Tuhan. Allah lah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita pun menerima kasih itu, dan kasih itu memampukan kita hidup dalam rencana Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, ya. Kasih yang kita terima dari Tuhan itulah, karena kasih yang dari manusia adalah kasih yang tidak sempurna. Hanya ada apa? Kasih agama, kasih eros, kasih filio, dan juga kasih eros, kasih filio, ya. Hanya itu. Ada satu lagi, kasih Philadelphia. Tetapi kasih yang sesungguhnya, kasih yang sempurna, yaitu kasih agape, hanya dimiliki oleh Allah. Nah, kapan kita memiliki kasih agape dalam hidup kita? Saat saudara dan saya menerima kasih agape dalam hidup kita lewat Yesus Kristus. Saat itulah kita bisa mengasihi Tuhan, ya. Saat itulah kita bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Mengapa Tuhan begitu mengasihi Daud, begitu memberkati Daud?
Karena Daud hidup dalam kasih karunia Allah. Meskipun dia hidup di zaman hukum Taurat, di zaman perjanjian lama, tetapi Daud mendasarkan hidupnya berdasarkan kasih karunia Allah. Ia memuji Tuhan, ia bekerja, ia berbakti kepada orang tua, ia melayani Tuhan, ia memuji menyembah Allah berdasarkan kasih Allah yang ia telah terima dalam kehidupannya. Inilah yang Tuhan kehendaki. Kita melayani Tuhan, kita berbakti, kita memuliakan Tuhan. Ingatkan diri kita, semuanya itu bukan membuat kita semakin disayang oleh Tuhan, semakin diberkati, bukan membuat kita semakin disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah suka, sudah sayang kepada saudara dan saya. Semua itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Inilah rahasia kehidupan anak-anak Tuhan. Inilah rahasia kehidupan gereja yang sesungguhnya. Sebab Tuhan kita datang ke dalam dunia supaya kita mempunyai hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Kapan kita hidup dalam segala kelimpahan? Saat kita menerima kasih Allah terus-menerus dalam hidup kita. Kasih agape, kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tanpa syarat itu kita terus terima dalam hidup kita. Saat itu saudara hidup dalam berkelimpahan. Saudara tidak dikontrol oleh apapun. Saudara tidak bisa dikuasai oleh ketakutan karena situasi-situasi buruk apapun. Karena kasih Allah memberi kita kekuatan. Karena kasih Allah akan membawa kita kepada kebesaran Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Ada amin? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar dari dua orang murid Yesus ya. Yang pertama Yohanes, yang kedua Petrus. Mereka adalah dua murid yang memiliki tipikal yang berbeda. Yohanes punya tipikal bahwa dia itu adalah tipikal murid yang berfokus pada kasih Allah dalam hidupnya. Sedangkan Petrus adalah murid yang berfokus pada perbuatan kasihnya kepada Allah. Tapi kita bisa melihat perbedaan antara kedua murid ini. Yohanes, kita lihat, ia tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai akhir. Bahkan ketika ia menghadapi situasi sulit, masa-masa sulit, ia tetap ada bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus disalib, Alkitab mencatat Petrus dan ibu Yesus ada di mana? Ada di bawah salib Yesus. Nah, inilah rahasia besar kenapa Yohanes bisa setia sampai akhir. Karena ia berfokus pada, ia memiliki kesadaran kasih Allah dalam hidupnya. Makanya Petrus dan makanya Yohanes kita baca, dia memperkenalkan dirinya sebagai murid yang dikasih oleh Tuhan. Emang pernah Tuhan Yesus memperkenalkan Yohanes sebagai murid yang dikasihnya? Oh, nggak pernah. Semua murid dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang menyadari akan kasih Allah dalam hidupnya adalah Yohanes. Makanya tentang kasih kita bisa baca dalam setiap surat dan juga Injil Yohanes ya. Nah, saudara-saudara, kita belajar pula dari seorang Petrus ya. Petrus ada tipikal murid yang berfokus pada perbuatannya mengasihi Tuhan ya. Ya, adalah murid yang berfokus pada perbuatannya untuk mengasihi Tuhan. Tapi kita bisa melihat di suatu titik Petrus nggak bisa mengasihi Tuhan, sehingga dia apa? Menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus, dia lari waktu Yesus disalib, dia melarikan diri. Setelah Yesus dikubur, dia kembali kepada pekerjaan yang semula, yaitu penjala ikan. Karena dia merasa berdosa, merasa bersalah. Inilah yang terjadi ketika kita berfokus pada usaha kita mengasihi Tuhan. Ada satu titik kita gagal, kita merasa tidak mampu, lalu kita mundur. Dan Tuhan tidak mau ini terjadi buat saudara saya. Meskipun Tuhan yang kita sembah akan selalu memulihkan murid-muridnya. Di dalam kisah Petrus kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus melayani Petrus kembali. Tepatnya di pantai Danau Tiberias, Tuhan Yesus memulihkan Petrus di depan api arang sebanyak 3 kali. Sebab Petrus sudah menyangkal Yesus di depan api arang sebanyak 3 kali. Tuhan ingin
mengubah memori yang lama, Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali, dengan memori yang baru yang akan memulihkan Petrus. Ya, dalam kisah itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Nah, kata kasih di sana Tuhan sampaikan kepada Petrus adalah kasih agape. Tuhan Yesus maksudkan yang dia pertanyakan kepada Petrus adalah kasih agape, tetapi Petrus menjawab, "Aku filio, Tuhan." Apa itu filio? Mengasihi Tuhan karena kagum, karena mengidolakan. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus tetap berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan akhirnya Yesus berkata, "Ikutlah aku." Inilah perkataan kasih karunia. Inilah perkataan yang penuh dengan kasih karunia yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus. Tuhan Yesus mau Petrus menyadari akan kasih karunia-Nya. Meskipun Petrus melakukan kesalahan, meskipun Petrus gagal, tetapi Yesus tetap mengasihi. Tetapi Yesus tetap mengasihi Petrus. Haleluya. Inilah kasih karunia Tuhan yang memulihkan Petrus. Dan ketika Petrus dipulihkan, ia berkhotbah. Dan sekali berkhotbah, berapa orang yang bertobat? 5.000 orang bertobat. Sebab kasih karunia Allah memulihkan Petrus. Ketika kita menyadari kasih Allah dalam hidup kita, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memakai kita lebih indah, dan lebih luar biasa lagi. Amin. Mari kita terus bersama-sama melihat apa yang terjadi ketika kita menjadi orang-orang yang menyadari akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari kasih Allah dalam hidup kita, maka saat itu kita akan melihat pemulihan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Kasih-Nya akan menyempurnakan kita. Sebab kasih itu hanya dari Tuhan. Kita bisa hidup dalam kasih ketika kita menerima kasih dari Tuhan. Makanya Allah datang ke dalam dunia ini, ya menderita, ya mati dan kayu salib, supaya saudara dan saya merasakan kasih-Nya, menyadari kasih-Nya yang begitu besar. Ketika kita menyadari akan kasih yang begitu besar, maka di sana akan lahir pengertian kepada kita. Ada pengertian yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu, merelakan anak yang paling dikasihinya, maka Tuhan juga akan turut bekerja dalam setiap situasi yang kita hadapi. Ada amin? Puji Tuhan, ada. Ia akan bekerja, Ia tidak akan pernah membiarkan kita. Bahkan Ia akan memberikan kita kemenangan terhadap coronavirus dan setiap masa-masa sulit dalam hidup kita. Ketika ini yang kita mengerti dalam hidup kita, ketika ini yang kita percaya dalam hidup kita, maka yang terjadi apa? Jiwa kita tenang. Ketika jiwa kita tenang, apa yang terjadi? Maka tubuh kita juga sehat. Waktu jiwa kita tenang, tubuh kita sehat. Autoimun kita kuat. Tidak gampang virus kuman menembus tubuh kita. Amin. Kita sehat, kita diberkati. Itulah sebabnya Tuhan mau kita menyadari kasih-Nya. Karena definisi kasih, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengasihi saudara dan saya. Ya, inilah yang harus kita sadari. Inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Kita mendasari setiap kehidupan kita berdasarkan kasih-Nya. Dengan kata lain, kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Ketika kita hidup di bawah kasih karunia Allah, inilah gereja Tuhan yang sesungguhnya. Inilah gereja yang Tuhan kehendaki. Gereja yang didirikan di atas batu karang. Ketika saudara bertindak, berbuat, melayani Tuhan berdasarkan kasih Allah yang kita terima, maka saudara dan saya tidak akan pernah tergoyahkan
Dan Alkitab berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasai saudara dan saya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Karena itu adalah warisan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu iblis berusaha agar kita itu berfokus kepada perbuatan kita, berfokus pada perbuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Tuhan berusaha mengembalikan anak-anaknya kepada sistem hukum Taurat, berusaha meraih keselamatan dengan perbuatannya. Dan itu akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak menikmati kasih karunia Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita berfokus pada usaha kita mengasihi Tuhan, ya, kita beribadah, kita berbakti, kita melayani supaya Tuhan senang sama saya, ya, sesungguhnya buat saya, saudara tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Karena saudara percaya dengan kekuatan saudara. Ya. Sosial yang terjadi bukan demikian. Ketika kita menyadari kasih Allah dalam hidup kita, maka pelayanan, perbuatan baik, perintah-perintah Tuhan itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tapi iblis menghendaki supaya kita kembali ke hukum Taurat, berfokus kepada usaha kita. Waktu kita berhasil melakukan satu perintah, ya, kita merasa bangga, merasa senang. Waktu kita gagal, kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ketika itu yang terjadi, maka iblis mudah mengotak-ngatik hidup kita. Karena iblis berusaha supaya kita tidak menyadari akan kasih Allah. Sama halnya ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, ya, jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti, lompatlah, ya, terjunlah dari tebing ini dan lain sebagainya, ya. Di sana ada kata jika engkau anak Allah, ada kata yang dihilangkan oleh iblis. Itu yang iblis kehendaki, supaya saudara dan saya tidak menyadari, supaya saudara dan saya tidak mengetahui. Kata apa itu? Jika engkau anak Allah. Jikalau Bapak Ibu perhatikan di ayat sebelumnya, ya, waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang berkata, suara Allah yang berbicara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Nah, inilah anak yang kukasihi. Kata inilah anak yang kukasihi dihilangkan oleh iblis, ya. Dihilangkan oleh iblis karena iblis gak mau kita tahu, kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari lawan tipu muslihat iblis supaya setiap saat, setiap waktu kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Dan memang kita punya nature, ya, punya kebiasaan. Secara kemanusiawian kita punya kebiasaan untuk mengandalkan kekuatan kita. Oleh sebab itu setiap hari kita harus mengingatkan diri kita bahwa Allah mengasihi kita. Setiap hari kita harus mengingatkan diri kita, mendasari perbuatan baik, mendasari setiap ibadah kita berdasarkan kasih yang kita terima dari Tuhan. Ketika manusia, ya, kembali mengandalkan kekuatannya, beranggapan bahwa ketika melayani, ketika beribadah, taat firman akan membuat Tuhan makin sayang, akan membuat Tuhan makin suka dan memberkati dia. Sesungguhnya, ya, saya mau katakan bahwa sama saja orang ini tidak memerlukan Yesus dalam hidupnya. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan memberkati kita adalah karena kasih karunia-Nya. Amin. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Mungkin saudara berkata, Pak, nanti orang semena-mena dong, Pak, sesuka hati berbuat dosa. Kalau ada orang yang semena-mena karena tahu kasih karunia Allah, saya mau sampaikan bahwa dia menerima kasih yang pengertian dia tentang kasih karunia adalah salah. Karena ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menerima kasih, melimpah dalam kasih, maka yang keluar dari hidup kita hanyalah kasih, nggak ada yang lain.
hanyalah kasih, nggak ada yang lain, ya. Maka ketika kita percaya sesuatu yang benar, maka kita juga akan melakukan yang benar juga. Ketika akarnya baik, maka kita juga memiliki buah yang baik dalam hidup kita. Jadi saya nggak percaya kalau kita misalnya tahu tentang kasih karunia Allah membuat orang semena-mena tentang berbuat dosa. Itu nggak, saya nggak percaya kan itu. Karena itu hati-hati dengan jebakan iblis, ya. Karena iblis suka mengembalikan kita kepada sistem hukum Taurat yang membuat kita, waktu kita bisa melakukan sebuah ketaatan, membuat kita bangga, sombong. Waktu kita belum bisa melakukan sebuah ketaatan, membuat kita putus asa dan akhirnya mundur. Nah, itulah lingkaran iblis, ya, membuat kita tetap di dalam dosa. Tetapi kasih karunia Allah membuat kita bebas dari berdosa. Kita nggak bisa punya dasar untuk sombong. Kita tidak punya dasar untuk mundur, ya, karena Allah yang menganugerahkan kita keselamatan. Allah yang menganugerahkan kepada kita kasih-Nya. Kasih karunia Allah telah dilimpahkan kepada kita. Sehingga itu yang membuat kita tetap berdiri di hadapan Allah dan melihat karyanya dinyatakan dalam hidup kita. Sama seperti Daud, melihat kemuliaannya, melihat kemenangan. Sama seperti Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Sama seperti Yohanes mengiring Tuhan sampai akhir. Situasi sulit, situasi buruk, apapun tidak pernah bisa mengubah mereka, karena mereka menerima kekekalan yang tidak bisa diambil oleh apapun juga. Oleh sebab itu dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah, ya. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, kita berusaha mengasihi Tuhan dengan perbuatan kita, kita berfokus kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan lewat perbuatan kita, maka yang terjadi apa? Timbul akar yang pahit, akan timbul apa? Kerusuhan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan bergereja. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan gereja. Kenapa timbul akar pahit? Kenapa timbul kerusuhan? Karena tidak menjaga kehidupan yang selalu hidup dalam kasih karunia Allah. Oleh sebab itu firman Allah mengingatkan kita, jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah, ya, dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah. Jadi mari Bapak Ibu jaga hidup kita, jaga kawanan domba Allah, jaga saudara seiman kita, jaga hidup kita, jaga keluarga kita, supaya jangan menjauhkan diri dari apa? Dari kasih karunia Allah. Karena yang akan timbul bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah apa? Bukan kerusuhan, tapi kedamaian. Bukan kecemaran, tetapi kekudusan. Haleluya. Inilah yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, mari hari ini ambil keputusan untuk menjadi orang yang menyadari kasih karunia Allah di dalam kehidupan ini. Amin. Mari sadari, saya adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Mari ketika saudara bercermin di kaca, katakan, saya adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Katakan kepada anak saudara, kepada suami saudara, kamu adalah orang yang disayang oleh Tuhan. Amin. Sehingga diri kita hari demi hari makin menyadari, tidak hanya tahu, tetapi menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Amin. Allah akan berperang atas saudara, sama seperti Daud. Allah akan memberi kita kemenangan menghadapi setiap situasi sulit, apalagi sekedar corona, karena kita punya Allah yang akan berperang buat kita, buat saudara dan saya. Saudara akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan seumur hidup kita, seumur hidup saudara. Ada amin? Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menyempurnakan hidup kami. Engkau sendiri yang bekerja lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi rema dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan kami akan melihat kemenangan, kekuatan,
kasih karunia-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa, berkati keluarga kami, berkati gereja ini Tuhan, berkati masa depan setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Kami percaya Engkau yang memelihara, melindungi dengan sempurna, dengan ajaib setiap keluarga jemaat Tuhan Gereja Baptis Pabaton. Terima kasih Bapa, dengan doa kami di dalam nama Yesus Allah kami hidup, kami sudah berdoa. Amin.